Coach Sintayong kan sudah 4 tahun ya. Kemudian ada Geger satu Indonesia, PSSI ikut geger dan panik dengarnya. Presiden RI ke-7 Pak Joko Widodo tepat pagi ini bocorkan kebusukan jajaran PSSI dan mafia bola Indonesia. Sebut Sintayong dipecat dari Timnas Indonesia ada kaitannya dengan diturunkannya Pak Jokowi dari kepresidenan negara Indonesia dan naiknya Pak Prabowo menggantikan Pak Jokowi sebagai presiden. Tidak mungkin semua ini secara kebetulan kan? Kalau dipikir-pikir, apakah benar konspirasi ada sekongkol busuk yang tidak suka Jokowi dan STY? Apa ini ada kaitannya dengan politik di Indonesia? Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini tanggapan baik dari Pak Jokowi soal STY yang dipecat dari Timnas Indonesia. Simak ulasan menariknya di sini. Wow, keinginan publik terkabul. Tepat pagi ini, Erick Thohir terciduk bertemu dengan Sintayong untuk membicarakan nasib kepelatihannya di Timnas Indonesia. Kabarnya Sintayong akan kembali ke Timnas Indonesia dengan status pelatih khusus Timnas U23 Indonesia dan akan berkolaborasi dengan Patrick Kluivert untuk menerapkan gaya bermain total football ke Timnas Indonesia. Ini bakal mantap banget sih, Indonesia auto ditakuti satu dunia. Jadi harapanku, di sisi lain Erick Thohir ungkap kabar baik terbarunya dengan Sintayong. Adakan pertemuan rahasia kah? Temukan informasi lengkapnya di sini. Oh, jadi selama ini publik dibohongi. Usai STY resmi dipecat dari kepelatihan Timnas Indonesia, Arya Sinulinga ex-Jo PSSI malah berfoya-foya dan adakan podcast bersama Bung Toel dan ejek-ejek rendahkan STY di depan publik. Apa-apaan ini? Apakah ada kerjasama antara ex-Jo PSSI dan Bung Toel untuk gusurkan Sintayong? Jadi harapanku, di sisi lain Bung Toel dan Arya Sinulinga respon dipecatnya Sintayong dan datangnya Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Ada apa sebenarnya di balik layar? Apakah ada kebusukan di balik semua ini? Simak ulasan lengkapnya di sini. Nah, ini baru mantap. Tepat siang ini akhirnya pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di Indonesia. Tetapi dia tidak datang sendirian. Datang bersama pemain keturunan Grade A yang resmi akan ikut dinaturalisasi dan bela Timnas Indonesia jelang hadapi Australia menjadi amunisi baru kelas dunia. Inisialnya adalah RF. Juga Patrick Kluivert datang bersama anaknya Justin Kluivert, pemain kelas dunia yang bermain di Premier League klub AFC Bournemouth untuk jadi amunisi baru dan dinaturalisasi berbarengan dengan Ole Romeni di hari Minggu besok. Jadi dua harapanku. Di sisi lain, Patrick Kluivert tiba di Jakarta tepat siang ini. Ada sosok misterius yang datang bersamanya. Kira-kira siapa ya? Simak penjelasannya di sini. Bikin publik auto bahagia. Apakah kita harus percaya pada Patrick Kluivert tentang masa depan Timnas Indonesia? Pasalnya Patrick Kluivert akan datangkan 5 rekan satu klubnya dulu di Barcelona untuk menjadi asisten pelatih di Timnas Indonesia. Nama pemain-pemain legend semua, bahkan ada pelatih Manchester City juga. Kira-kira siapa saja ya? Dan seperti apa kehebatan mereka? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Pemain Liverpool sekaligus benteng utama Timnas Belanda ini belak-belakan beri pernyataan menyinggung tentang Timnas Indonesia yang malah pilih Patrick Kluivert dibanding Sintayong untuk masa depan Timnas Indonesia. Sangat beresiko sekali mengganti pelatih yang sudah lama berada di tim tersebut. Namun Indonesia mengambil langkah ceroboh menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ujarnya, ini jadi harapanku. Di sisi lain begini pernyataan kontroversial Van Dijk tentang Patrick Kluivert.
Ungkap kebusukannya di depan publik kah? Simak beritanya sampai habis. Terbongkar. Akhirnya Yunus Nusi, Sekjen PSSI, ungkap alasan terbesarnya menunjuk Patrick Kluivert jadi pelatih utama timnas Indonesia agar bisa mendatangkan para pemain naturalisasi grade A kelas dunia seperti Ian Maatsen, Ryan Flamingo, Manhoef, dan Mitchell Bakker. Ujar Yunus Nusi, jadi harapanku. Di sisi lain begini klarifikasi dari Sekjen PSSI soal Patrick Kluivert. Banding-bandingkan dengan STY karena tidak bisa mengelola ruang ganti dengan baik kah? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Yes, doa publik terkabul. Elkan Bagot resmi datang ke Indonesia tepat siang hari ini di Jakarta. Langsung disambut baik oleh publik satu Indonesia yang rindu Elkan Bagot. Langsung beri pernyataan hebat yang buat satu Indonesia nangis mendengarnya tentang STY dan Patrick Kluivert. Siap mengikuti TC bersama pelatih baru timnas Indonesia jelang hadapi Australia dan menyatukan chemistry kembali dengan Jay Itzes, Mas Hilgers, dan Justin Hubner. Jadi harapanku, di sisi lain begini kabar baik dari Elkan Bagot akan pulang ke Indonesia pada bulan Februari akhir kah? Simak fakta menariknya di sini. Goodbye, selamat tinggal STY, welcome total football ala Eropa Patrick Kluivert. Timnas Indonesia mode bantai dan balas dendam. Jelang lawan Bahrain di GBK, Patrick Kluivert pastikan Indonesia akan balaskan dendam lama dan bantai 5-0 di GBK bulan Maret nanti. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, pelatih Bahrain Dragan Talajic ancam Patrick Kluivert sebut Indonesia akan melemah dan rendahkan Indonesia di kandang sendiri. Apa yang terjadi di masa depan nanti? Simak ulasan baiknya di sini. Super duper mantap ini. Ini dia pernyataan hebat para pemain naturalisasi grade S kelas dunia di kancah Eropa, langsung beri kode ingin bela timnas Indonesia di bawah didikan Patrick Kluivert kah? Ini jadi harapanku. Di sisi lain ini dia daftar pemain naturalisasi kelas Eropa yang datang berbondong-bondong ingin dinaturalisasi karena kedatangan Kluivert ke timnas Indonesia. Gila! Kluivert bisa bawa pemain kelas dunia gini. Pilihan Erick Thohir memang tidak pernah salah. Nomor 1 pernah bermain di PSG. Siapakah sosok para pemainnya? Simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Jokowi respons pemecatan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia, senang enggak senang, itu keputusan PSSI. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menanggapi pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia menilai semua pihak harus menerima keputusan dari PSSI. Shin Tae-yong sudah tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan tersebut diumumkan PSSI sudah berhenti menjadi juru taktik skuad Garuda pada Senin (6 Januari 2025. Kebersamaan dengan Shin Tae-yong yang sudah terjalin sejak 28 Desember 2019 harus berakhir pada awal 2025. Setelah berpaling dari STY, PSSI akan mengumumkan sosok pelatih anyar sebagai penggantinya dalam waktu dekat. Kepergian Shin Tae-yong dari timnas Indonesia turut mengundang perhatian dari Joko Widodo. Menurutnya, PSSI punya dasar untuk membuat keputusan tersebut karena evaluasi dan pertimbang matang yang sudah dilakukan sebelumnya. Mungkin sudah dievaluasi setiap tahunnya. Saya kira yang paling penting pelatih berikutnya lebih baik dari Coach Shin.
kata Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Solo pada Selasa 7/1/2025. Saat masih menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi punya kedekatan dengan Shin Tae-yong. Ia menilai sosok ex-pelatih timnas Indonesia itu memiliki kepribadian yang sangat baik dan terbuka. Ya, saya dekat dengan Coach Shin, saya kira pribadinya terbuka dan enak berinteraksi, ungkap Jokowi. Saat disinggung apakah kecewa dengan keputusan PSSI yang mencopot Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia, Jokowi pun mengatakan semua keputusan tersebut merupakan kewenangan dari Asosiasi Sepak Bola Seluruh Indonesia itu, yaitu keputusan dari PSSI. Senang nggak senang, saya senang dengan Coach Shin Tae-yong. Tapi sekali lagi, saya kira PSSI juga memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam mengevaluasi setiap pelatih timnas kita, terang Presiden ke-7 Republik Indonesia. PSSI akan segera mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia sebagai pengganti Shin Tae-yong. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan kedatangan pelatih anyar tim Merah Putih pada Sabtu (11 Januari 2025) lalu diperkenalkan kepada awak media Minggu (12 Januari 2025). Jokowi mengungkapkan PSSI sudah mempersiapkan pelatih penggantinya. Bahkan pihaknya mengaku sudah mengetahui siapa pelatih anyar timnas Indonesia nanti. Meski demikian, Jokowi tidak mau menyebutkan namanya. Tahu, tapi tidak usah saya beritahu. Nantilah kan tahu semua. Sehari 2 hari ini diumumkan secara resmi oleh PSSI. Jelas Jokowi. Erick Thohir bantah PSSI dianggap tak punya etika dengan memberhentikan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Ini buktinya. PSSI melalui sang ketua umumnya Erick Thohir berulang kali menjelaskan alasan melakukan pergantian pelatih adalah berdasarkan rencana besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia dan berdasarkan hasil evaluasi untuk pelatih asal Korea Selatan itu sejak kekalahan di markas Cina bulan Oktober 2024. Kemudian ada yang beranggapan bahwa PSSI tidak punya etika memecat Shin Tae-yong di saat keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab Saudi bulan November lalu. Kemenangan yang menghidupkan kembali peluang untuk melaju jauh menuju Piala Dunia 2026. Sebelumnya, STY juga pernah membawa Indonesia tampil untuk pertama kalinya di fase gugur Piala Asia 2023 dan menembus semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024. Saya nggak bisa ngomong apa yang terjadi di ruang ganti. Tapi saya tidak punya ketika kalau PSSI sudah tanda tangan dulu dengan Kluivert baru melepas Shin Tae-yong. Hubungan kami dengan STY bagus kok, saya juga baru tanda tangan kontrak Patrick Kluivert 1 hari yang lalu, kata Erick Thohir dalam kanal YouTube Metro TV Kamis (9 Januari 2025). Komunikasi, strategi, kepercayaan, tapi jangan juga saya bicara ini terus menjadi sesuatu yang sensitif. Ya begini memang problemnya. Sepak bola itu industri yang intangible-nya tinggi, lanjutnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu melihat bahwa masyarakat Indonesia sekarang hanya melihat satu titik saja ketika adanya pergantian pelatih. Menurutnya sudah saatnya potensi besar di skuad timnas Indonesia di Manado dengan lebih baik, termasuk dipimpin oleh pelatih yang bisa mengelola ruang ganti dengan baik. Timnas Indonesia itu milik kita semua dan kita perbaiki sama-sama supaya mimpi itu terwujud meski jalannya terjal. Kita sudah kehilangan poin ketika di Cina. Ini pilihan saya, ini orang yang ambisi di hasil bukan jabatan. Saya tidak mencari popularitas, kita sama-sama dapat tugas untuk perbaikan timnas dan sepak bola Indonesia. Kita ada harapan bisa ke putaran 4 Piala Dunia 2026, tapi kalau bisa lebih cepat masuk kenapa mesti tertunda dulu, lanjut dia. Ya ini risiko, saya sudah bilang siap mundur kok sebelum lawan Arab Saudi.
Ini timnas bukan klub yang tiap minggu main, jadi taktikal dan knowledge sangat tinggi, kumpul latihan 3 hari lalu main, tegas Erick Thohir. Bung Toel respons kemungkinan kritisi Patrick Kluivert di timnas Indonesia, posisi saya check and balance. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau Toel merespons kemungkinan untuk mengkritisi pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, seperti apa yang dilakukannya terhadap Shin Tae-yong. Selama ini, Bung Toel dikenal sebagai pengkritik setia yang sangat tajam kepada Shin Tae-yong dalam beberapa tahun terakhir karier kepelatihannya di timnas Indonesia. Posisi saya akan check and balance. Jadi nanti akan ada pertanyaan tentang naturalisasi dan sebagainya, ujar Bung Toel dalam rilis hasil survei Football Institute dan diskusi publik di Jakarta Selatan, Jumat dalam kurung 10 Januari 2025. Cuma harus dipahami gambaran besarnya. Contoh dalam konteks mengejar mimpi yang ada. Kluivert harus diberi kebebasan untuk memilih tim terbaik yang dia mau, jelas Bung Toel. Namun Bung Toel tetap berpihak kepada pemain-pemain asal Indonesia jika berbicara tentang gambaran yang lebih besar tentang membangun sepak bola Indonesia. Karena saya ingin timnas Indonesia disuplai dan dikontribusi oleh produk sepak bola kita. Kalau hari ini terjadi, maka sepak bola kita terlihat progresnya, ucap Bung Toel. Naturalisasi memang diizinkan. Saya juga tahu regulasi itu. Maka saya bilang akselerasi apalagi mengejar mimpi, itu haknya pelatih, imbuh Bung Toel. Kita merasa sepak bola kita berkontribusi terhadap prestasi timnas Indonesia. Ada jerih payah keringat darah di sana. Kalau sekarang mohon maaf, betul anak bangsa ada darahnya, ada keturunannya, tapi yang membesarkan mereka bukan sepak bola kita. Apakah itu salah atau benar? Tidak ada aturannya. Maka saya terganggu selama ini karena ketika saya mengkritisi, saya dicap anti. Iklim ini tidak sehat. Semoga momentum ini membuat iklim sepak bola kita jadi sehat, ungkapnya. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan tiba di Jakarta petang ini. Datang bersama pemain grade A kelas dunia kah? Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diperkirakan akan tiba di Indonesia pada Sabtu, dalam kurung 11 Januari 2025, petang waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang didapatkan bola.com, Patrick Kluivert bakal mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Patrick Kluivert di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat sesuai dengan jadwal penerbangan KLM Royal Dutch Airlines nomor penerbangan KL809 rute Bandara Schiphol, Amsterdam ke Bandara Soekarno-Hatta dengan transit di Bandara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Pesawat KLM itu terbang dari Bandara Schiphol pada Jumat dalam kurung 10 Januari 2025 pukul 20.30 waktu setempat dan akan sampai di Bandara Kuala Lumpur pada Sabtu dalam kurung 11 Januari 2025 pukul 15.45 waktu setempat. Berdasarkan situs Flight Stats, pesawat KLM KL809 itu akan meneruskan perjalanan dari Bandara Kuala Lumpur pada Sabtu dalam kurung 11 Januari 2025 pukul 17.05 waktu setempat dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Flight Stats menuliskan bahwa pesawat KLM KL809 itu akan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Informasi ini diperkuat dari laman Flight Radar 24 yang mencantumkan jadwal dan rute yang sama dalam riwayat penerbangan KLM KL809 pada 10 hingga 11 Januari 2025. Sampai dengan saat ini, PSSI tidak memberitahu jadwal kedatangan Kluivert ke Indonesia.
Kluivert rencananya akan diperkenalkan PSSI kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (12 Januari 2025) sore waktu Indonesia Barat. Arsitek asal Belanda yang rekam jejaknya diragukan itu dikontrak PSSI selama 2 tahun dengan klausul perpanjangan 2 tahun sebagai pelatih timnas Indonesia. Nasib 5 rekan setim Patrick Kluivert saat berkarier di Barcelona, legend semua termasuk Pep Guardiola. Pertama ada Pep Guardiola. Orang yang pertama disebut siapa lagi kalau bukan Pep Guardiola. Bermain di lini tengah, Pep Guardiola sosok yang paling berjasa bagi Patrick Kluivert ketika mereka menggondol trofi La Liga 1998/1999. Sukses Patrick Kluivert mendulang 15 gol sepanjang musim yang bersejarah itu tak lepas dari kontribusi Pep Guardiola. Saat ini Pep Guardiola masih menukangi Manchester City. Sejak kehadirannya pada 2016, Pep Guardiola telah mempersembahkan segepok trofi, termasuk 6 gelar Premier League yakni musim 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Sebelum ke Inggris, ahli racik 53 tahun itu juga meninggalkan kesan mendalam kala membesut Barcelona dan Bayern Munchen. Kedua, Luis Enrique. Seperti halnya Pep Guardiola, karier kepelatihan Luis Enrique juga cukup mentereng. Sebelum dipercaya menukangi raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, Luis Enrique punya jabatan mentereng sebagai nakhoda timnas Spanyol, Barcelona, Celta, dan AS Roma. Sayangnya, torehan moncer tersebut tak menular ke Patrick Kluivert, koleganya semasa di Barcelona. Ketiga, Xavi Hernandez. Banyak yang bilang keberhasilan Barcelona menjadi yang terkuat di pentas La Liga 1998/1999 berkat peran krusial Xavi di sektor tengah. Ia menjadi pelayan yang sangat memanjakan Patrick Kluivert lewat umpan-umpan terukur dari semua sudut. Oleh karena itulah, dalam beberapa kesempatan, Patrick Kluivert kerap menyanjung sang kolega sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Karier kepelatihan Xavi memang belum sekinclong Luis Enrique, apalagi Pep Guardiola. Namun ia akan selalu dikenang lewat sebiji trofi La Liga yang pernah dimenangkannya kala dipercaya membidani Barcelona dari 2021 hingga 2024. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Fandij pesimistis Patrick Kluivert bisa bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert ditargetkan membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun mantan striker tim Garuda, Sergio Van Dijk, pesimistis Kluivert mampu memenuhi target tersebut. Setelah Sintayong resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025, sejumlah nama santer disebut pengganti. Ketua PSSI Erick Thohir memberikan bocoran jika pelatih anyar J. Itzes DKK berasal dari Belanda. Sergio Van Dijk merasa pesimistis Patrick Kluivert bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil bagus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut ex-striker Persib Bandung tersebut menilai, Kluivert membutuhkan waktu hingga 6 bulan untuk membentuk tim yang ideal. Saya masih sedikit ragu karena ekspektasi untuk Patrick Kluivert harus mendapat hasil yang terbaik pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia Maret dan Juni. Biasanya pelatih baru butuh waktu untuk beradaptasi dengan pemain, tulis Van Dijk di akun Instagramnya.
Biasanya pelatih mau membangun sistem permainan baru dan itu butuh lebih banyak waktu, mungkin 3-6 bulan. Apalagi ini tim nasional, pemain-pemain cuma gabung sekitar 6 kali setahun. Sambungnya, meski begitu Sergio Van Dijk menilai mantan penyerang timnas Belanda tersebut merupakan sosok yang tepat untuk jangka panjang bagi timnas Indonesia. Van Dijk pun tetap berharap Patrick Kluivert bisa membawa tim Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Untuk jangka panjang saya yakin Patrick Kluivert adalah pilihan yang baik. Dia punya pengalaman, dia punya nama besar dan saya masih ingat bekerja dengan dia saat saya main di Brisbane Roar 2010, jelas Van Dijk. Kluivert menjadi pelatih asisten magang dari pelatih kepala dalam kurung Ange Postecoglou. Pengalaman saya dengan dia sangat positif dan saya yakin dia jauh lebih baik sekarang. Dan pasti serangan timnas Indonesia menjadi lebih tajam juga. Saya berharap pendapat saya tidak benar dan Patrick Kluivert dan timnya bisa berhasil dan lolos ke Piala Dunia. Harapnya. Terbongkar alasan PSSI menunjuk Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia bisa mengelola ruang ganti tim. Timnas Indonesia menatap era baru seiring adanya pergantian pelatih dari Shin Tae-yong dalam kurung STY ke Patrick Kluivert. Kebersamaan dengan Shin Tae-yong yang sudah terjalin sejak 28 Desember 2019 harus berakhir pada awal tahun 2025. PSSI mengumumkan STY sudah tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia pada Senin dalam kurung 6-1-2025. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan penjelasan dalam perbincangan di Metro TV. Apa yang disampaikannya? Dalam perbincangan itu, Erick Thohir mengatakan seakan-akan PSSI membangun tim itu hanya membangun yang senior saja, padahal tidak. Kita bisa melihat keberhasilan sepak bola wanita misalnya yang moncer bersama Coach Mochi, kami beri program, pelatih yang baik, dan sekarang juara Piala AFF. Kita juga lihat Indra Syafri juara SEA Games, begitu juga Coach Nova Arianto bersama Timnas U-Strip 17, kata Erick Thohir. Tim senior ini yang paling utama dan itu fair, kebetulan kita semua lagi bermimpi setelah tragedi Kanjuruhan. Ketika generasi emas ada sekarang maka kami tambah pemain dan bisa naik kelas. Kemudian ada dinamika yang sulit adalah soal locker room yang semua pelatih tentu menghadapinya. Prestasi Shin Tae-yong bagus, kami bilang enggak ada masalah. Tapi karena mimpi kita yang kecepatan mungkin sudah terlalu lama. Mimpi ini yang kadang-kadang buat pijakan yang mungkin tidak normal. Mau tidak mau memang risiko apapun kami harus ambil untuk saat ini, jelas Erick Thohir. Erick Thohir lantas menjelaskan proses penunjukan Patrick Kluivert yang secara intens sudah saling berkomunikasi sejak 3 bulan terakhir. Kluivert pernah menjadi tumpuan lini depan timnas Belanda dan bermain di sejumlah klub besar Eropa seperti Ajax, AC Milan, dan Barcelona. Hingga akhirnya pilihan itu jatuh kepada Patrick Kluivert untuk menangani timnas Indonesia yang akan dibantu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sebagai asistennya. Erick Thohir merasa ada kecocokan dengan semua yang ditawarkan, satu diantaranya adalah chemistry dengan target timnas Indonesia sekarang ini. Pilihannya banyak, kami sortir dari 15 nama. Bukan karena feeling, tapi program yang baik ini jadi satu kesatuan. Musti interview dan ada chemistry, kemauan dan keseriusannya ada, bebernya. Kluivert pernah jadi asisten pelatih Belanda, lalu saat zaman masih jadi pemain, bisa dilihat sendiri. Termasuk asisten pelatih itu, saya yang interview dan ada kecocokan. Jadi, ada chemistry lain. Kompleks dan tujuannya yang sama, inilah demi keberhasilan timnas Indonesia lanjutnya.
Erick Thohir, saya yakin Elkan Bagot akan gabung timnas Indonesia lagi, tergantung Patrick Kluivert. Ketua PSSI Erick Thohir memperkirakan bahwa sejumlah pemain termasuk Elkan Bagot berpeluang untuk kembali ke timnas Indonesia seiring pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Talent pool atau kumpulan pemain potensial untuk timnas Indonesia memang kemungkinan bakal terbuka lagi dengan kedatangan Kluivert. Erick Thohir ditanya oleh Rosiana Silalahi dalam YouTube Kompas TV terkait dugaan akan membelandakan timnas Indonesia dan hanya mendengar keluhan dari pemain naturalisasi. Nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan bergabung dengan timnas Indonesia lagi, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Kompas TV. Tergantung nanti chemistry dan pembicaraannya. Bagot bukan Belanda, ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu. Bagot tidak pernah lagi membela timnas Indonesia setelah terakhir kali di Piala Asia 2023 pada Januari-Februari 2024. Bagot disinyalir berkonflik dengan Sintayong buntut tidak memenuhi panggilan timnas U-Strip 23 di babak play-off Olimpiade Paris 2024 pada Mei 2024. Selain Bagot, ada lagi pemain yang juga layak dipertimbangkan kembali ke timnas Indonesia. Dia adalah Sadil Ramdhani yang telah absen sejak setahun terakhir. Patrick Kluivert akan tiba di Indonesia pada Sabtu dalam kurung 11 Januari 2025. Arsitek asal Belanda itu bakal diperkenalkan kepada publik dalam konferensi pers pada Minggu dalam kurung 12 Januari 2025. Jadi kami mencoba merajut untuk siap complete the mission dengan semua kekuatan yang kamu punya. Karena apa? Tutur Erick Thohir. Ini mimpi besar kita dan mimpinya kita bukan hanya itu bahwa bagaimana kita konsisten masuk ke Piala Dunia, imbuh Erick Thohir. Pelatih Bahrain Dragan Talajic ancam pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan Talajic secara tidak langsung mengancam pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dragan Talajic mengatakan skuad Bahrain saat ini dihuni pemain-pemain yang memiliki kualitas dan semangat tinggi. Keyakinan itu disampaikan Dragan Talajic setelah Bahrain keluar sebagai juara Piala Teluk 2024 pada Minggu 5 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Bahrain juara Piala Teluk 2024 setelah menang 2-1 atas Oman di partai puncak. Di fase grup, Bahrain bahkan mengalahkan lawan yang ranking FIFA-nya jauh di atas mereka. The Reds julukan timnas Bahrain tercatat menang 3-2 atas Arab Saudi dan menumbangkan Irak 2-0. Saya persembahkan gelar ini untuk para pemain, supporter maupun negara secara keseluruhan, kata Dragan Talajic. Para pemain sudah melalui pekerjaan yang hebat. Saya pikir saya tepat mencadangkan banyak pemain utama saat menghadapi Yaman, lanjut pelatih asal Kroasia ini. Setelah juara Piala Teluk 2024 atau Piala AFF-nya Asia Barat, Bahrain menatap ajang selanjutnya yang belum kelar, yakni babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C, Bahrain memang menempati posisi 5 dengan 6 angka. Namun faktanya Bahrain hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bahrain saat ini memiliki perolehan angka yang sama dengan timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Cina di tempat 3, 4, dan 6. Bahrain juga akan bertemu timnas Indonesia di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Secara kesolidan, Bahrain praktis lebih solid karena sudah bekerja sama dalam 1 tahun terakhir di bawah asuhan Dragan Talajic. Di sisi lain, Patrick Kluivert baru akan menjalani debut saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Laga melawan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025 menjadi pertandingan kedua Patrick Kluivert bersama skuad Garuda.